Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Armadiana Hutari, NPM 623710001, akan menyampaikan jawaban dari UTS Manajemen Portofolio dan Investasi. Nah, dari soal terkait high risk, high return, untuk meminimalisir risiko, bagaimana strategi investasi yang tepat dan pengetahuan serta keterampilan apa yang diperlukan dalam memaksimalkan return tersebut. Tolong jelaskan dan berikan bukti berdasarkan penelitian. Nah, sebelum membahas, kita kembali ke pengertian return dan risk dulu. Return itu adalah imbal hasil atau keuntungan yang diperoleh dari investasi. Return bisa berupa capital gain, kenaikan nilai investasi, dividen, bunga, ataupun keuntungan lainnya. Dan return itu merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Sedangkan risk atau risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan si investor. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Risiko dari suatu portofolio itu bisa berasal dari volatilitas harga, perubahan suku bunga, inflasi, peristiwa politik, hingga kinerja perusahaan yang buruk. Setiap investasi mengandung tingkat risiko yang berbeda tergantung pada sifat instrumennya. Nah, high risk, high return itu merupakan prinsip dasar dalam dunia investasi. Adanya hubungan langsung antara risiko dan return. Artinya, semakin tinggi potensi return yang ingin dicapai, semakin tinggi pula risiko yang harus diambil. Sebaliknya, jika seorang investor menginginkan risiko yang lebih rendah, maka potensi return yang diharapkan juga akan lebih rendah. Itu tadi prinsip dari high risk, high return di dunia investasi. Nah, bagaimana sih meminimalisir resikonya? Bagaimana strategi investasi yang tepat dan pengetahuan serta keterampilan apa yang diperlukan untuk memaksimalkan return? Di sini strategi yang tepat saya sampaikan mungkin ada 5 poin, yaitu yang pertama diversifikasi portofolio, yang kedua memilih investasi jangka panjang, yang ketiga analisis fundamental, selanjutnya bisa menggunakan teknologi atau alat investasi, dan pendidikan dan pengembangan keterampilan atau literasi. Yang pertama, diversifikasi portofolio. Apa sih diversifikasi portofolio? Itu strategi mengalokasikan investasi di berbagai aset untuk mengurangi resiko dengan tidak menempatkan semua dana di satu jenis investasi. Potensi kerugian dari suatu aset dapat diimbangi dengan keuntungan aset yang lain. Jadi misalnya yang satu di saham, yang satu di obligasi, itu kan sesuai dengan karakteristik dan jenisnya itu dibedakan di situ. Nah, ini didukung juga dengan penelitian Muda F. Ferianto A tahun 2022, di mana judulnya itu The Importance of Diversification in Investment Portfolio, Studi Indonesian Investor, Jurnal Ekonomi dan Keuangan tahun 2022. Nah, jurnal ini membahas bagaimana diversifikasi portofolio dapat mengurangi risiko investasi bagi para investor di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari berbagai jenis aset untuk menunjukkan bahwa dengan mendiversifikasi investasi, investor dapat meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio yang terdiversifikasi dengan baik menghasilkan return yang lebih stabil dibandingkan dengan portofolio yang tidak terdiversifikasi. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu memilih jenis investasi jangka panjang. Memiliki perspektif jangka panjang dalam investasi dapat membantu menghindari fluktuasi pasar yang bersifat sementara. Pendekatan ini lebih fokus pada pertumbuhan aset dalam jangka waktu yang lebih lama, yang umumnya menghasilkan return lebih baik. Nah,
Ini disampaikan di Prasetyo D. dan Adi P. tahun 2023 sebagaimana jurnal ataupun penelitian yang dilakukan. Di dalam jurnal ini menganalisis pengaruh strategi investasi jangka panjang terhadap kinerja portofolio. Penelitian ini menekankan bahwa investasi untuk jangka panjang yang lebih lama cenderung mengurangi risiko dan meningkatkan potensi return. Data empiris yang digunakan di studi ini menunjukkan bahwa investor yang menerapkan strategi investasi jangka panjang dapat mencapai hasil yang lebih baik terutama di pasar yang bergejolak. Selanjutnya yang ketiga, melakukan analisis fundamental. Analisis fundamental dilakukan terhadap aset yang ingin diinvestasikan, seperti analisis laporan keuangannya, berbagai rasionya, dan faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai aset. Hal ini membantu investor memahami potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan. Hal ini disampaikan di artikel Hidayati R. dan Soekardi S. tahun 2021 yang menjelaskan pentingnya analisis fundamental dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini melakukan studi kasus di pasar saham Indonesia dan menemukan bahwa investor yang menggunakan analisis fundamental seperti menganalisis laporan keuangan dan rasio keuangan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Jurnal ini juga membahas beberapa metode analisis fundamental yang umum dilakukan. Selanjutnya yang keempat, menggunakan teknologi dan alat investasi. Memanfaatkan teknologi seperti aplikasi investasi, analisis data, dan alat manajemen portofolio dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Disampaikan Sari RS dan Haris A tahun 2023 di dalam jurnalnya, di mana jurnalnya mengeksplorasi pengaruh teknologi investasi terhadap kinerja investor individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi investasi dan alat analisis berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam membuat keputusan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor yang memanfaatkan teknologi cenderung memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan tidak menggunakan teknologi. Selanjutnya, yang kelima, pendidikan dan pengembangan keterampilan. Nah, pendidikan berkelanjutan dalam hal investasi dan pasar keuangan itu sangat penting, di mana dapat meningkatkan pemahaman keterampilan si investor. Investor bisa mengikuti pelatihan, seminar, kursus, atau pelatihan mengenai investasi untuk tetap update dengan tren dan strategi terbaru, karena semua itu mengikuti perkembangan zaman ya, Bapak Ibu. Nah, disampaikan juga oleh Irawan B. dan Setiawan J. 2022, artikelnya menyelidiki hubungan antara literasi keuangan dan pengambilan keputusan investasi di kalangan investor muda di Indonesia. Penelitian menemukan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi memiliki kontribusi yang tinggi pada pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Jurnal ini juga menyoroti pentingnya pendidikan keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan individu. Nah, apa sih pengetahuan keterampilan yang diperlukan seorang investor? Yang pertama, pengetahuan pasar keuangan. Jadi memahami berbagai jenis instrumen keuangan, jenisnya ya Bapak, itu jenis instrumen, sekuritas, dan lain-lain. Cara kerja pasarnya dan tren ekonomi yang dapat mempengaruhi investasi. Yang kedua, analisis data. Keterampilan seorang investor dalam menganalisis data keuangan, laporan keuangan, dan tren pasar untuk membuat keputusan investasi yang lebih informatif. Yang ketiga, manajemen risiko. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko investasi agar dapat melindungi portofolionya dari resiko atau kerugian yang muncul. Yang keempat, komunikasi dan negosiasi. Keterampilan dalam berkomunikasi dengan pihak terkait termasuk broker, analis, dan rekan investor untuk memfasilitasi transaksi yang lebih baik. Ketahanan emosional, mampu mengelola emosi. Yang kelima itu ketahanan emosional, Bapak Ibu. Jadi, mampu mengelola emosi dan tetap tenang di tengah fluktuasi pasar agar tidak membuat keputusan yang didorong oleh ketakutan atau keserakahan. Jadi,
seorang investor tuh juga harus memiliki ketahanan emosional, jangan mudah mudah terpancing dengan kondisi yang mungkin sementara. Jadi simpulannya, uh, dari apa yang saya jelaskan tadi, menggunakan strategi investasi yang tepat serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai adalah kunci untuk memaksimalkan return investasi. Lalu dengan diversifikasi portofolio, pemilihan investasi jangka panjang dan analisis fundamental yang baik, investor juga dapat mengurangi resiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Nah, dengan memanfaatkan teknologi dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan termasuk literasinya akan memberi keunggulan kompetitif dalam dunia investasi yang terus berubah dan berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait jawaban UTS kali ini. Terima kasih, semoga berkenan untuk dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.